Pengembangan kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan sensitivity berasal dari kata peka, sensitif, yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi seseorang kemasyarakatan, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial. Social sensitivity ialah kondisi seseorang yang mudah bereaksi terhadap masalah-masalah sosial atau masyarakat. Kepekaan sosial ada kaitannya dengan istilah kesadaran sosial. Social awareness ialah kemampuan siswa menjadi paham, informed about, dan peka sensitif terhadap aspek-aspek politik, sosial, ekonomi di masyarakat. B. Pengembangan partisipasi sosial. Belajar IPS hendaknya dapat memperdayakan siswa sehingga segala potensi dan kemampuannya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan dapat berkembang. Semua kemampuannya ini partisipasi dalam kehidupan masyarakat mengemukakan bahwa ujian yang pelajaran IPS terjadi ketika siswa belajar di luar sekolah, yakni di hidup masyarakat. Apabila memberikan wawasan baru kepada siswa, meningkatkan keterampilan atau kesadaran dan kepekaan yang tinggi masalah-masalah kemasyarakatan, maka sejak dalam proses di sekolah, para siswa perlu diperkenalkan dengan bagaimana perilaku di luar sekolah, baik sebagai anak-anak maupun orang dewasa. Model pembelajaran partisipasi sosial sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh guru IPS, khususnya dalam konsep dan memperlakukan keterampilan. Selain itu, konsep yang diajarkan di kelas memiliki banyak kegunaan praktis bagi siswa. Meskipun demikian, pembelajaran partisipasi ini hendaknya didukung oleh guru yang memiliki mobilitas yang cukup tinggi dalam kencah realita kehidupan atau memiliki relasi dengan masyarakat atau orang tua siswa. Konsensus di Johari 1979 mengemukakan beberapa keuntungan hal-hal yang perlu kita ketahui diperhatikan dalam menentukan kegiatan partisipasi sosial sebagai berikut. 1. Bahwa kegiatan kemasyarakatan yang melibatkan siswa memiliki kegunaan timbal balik bagi siswa maupun bagi masyarakat setempat. 2. Kegiatan tersebut akan mendapat bantuan atau dukungan pihak lain sepanjang kegiatan itu bersifat positif. 3. Bahwa kegiatan tersebut akan merangsang, membantu, dan mengembangkan intelektual, etika, dan moral siswa. 4. Bahwa kegiatan partisipasi sosial akan membentuk siswa menjadi kematangan dan kemampuan untuk bekerja di masyarakat. 5. Agar kegiatan tersebut berhasil guna, maka program pembelajaran hendaknya disusun secara sistematis dan terorganisir sehingga siswa dengan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan perkembangan siswa. Bentuk-bentuk partisipasi sosial dapat dibelajarkan dalam IPS. Konsensus Johari 1979 mengemukakan sejumlah bentuk kegiatan kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, kegiatan sosial politik, yang kedua, proyek kemasyarakatan, yang ketiga, proyek sosial atau sukarelawan, 4. Studi kemasyarakatan, 5. Permagangan, 6. Program model. Partisipasi siswa dalam studi kemasyarakatan adalah kegiatan siswa dan mempraktikkan keterampilan sosial yang telah dipelajari di dalam kelas IPS. Misalnya, bagaimana metode dapat diaplikasikan di masyarakat, langkah demi langkah dapat memulai mengidentifikasikan atau merumuskan masalah-masalah, merumuskan kesimpulan. Sebagai persiapan ke arah partisipasi sosial,
sesungguhnya atau apabila kondisinya tidak memungkinkan, maka kegiatan partisipasi sosial dapat dilakukan melalui simulasi dan permainan games, yaitu yang pertama, satu, simulasi permainan memberikan motivasi kepada siswa untuk belajar. Mereka lebih senang berpartisipasi dalam kegiatan tanpa harus dipaksa oleh guru. 2. Simulasi dan permainan telah digunakan dengan berhasil dalam pembelajaran di luar kelas. 3. Simulasi permainan sangat efektif bila diterapkan untuk mengungkapkan sikap dan perasaan siswa atau hal-hal sembunyi yang ada dalam diri, yaitu kolbu atau di kolbu seseorang.